Dhani mengatakan bahwa pihak kepolisian jika tidak sanggup atau tidak bisa menangkap pelaku pembegalan, maka yang akan turun sendiri adalah warga Baduy. Assalamualaikum Kang, selamat sore. Ini tadi kita udah ke Polsek Cempaka Putih, udah ngobrol sama penyidiknya bahwasanya kasus tersebut udah ditangani dan saksi yang bantu Revan sebagai korban itu adalah temennya yang di Jakarta Barat itu, juga sama Dinas Provinsi Banten perwakilan yang kantornya Tebet juga sudah ikut memfollow up. Saat ini penyidik sedang CCTV dengan Diskominfo, dan juga dia sudah mengajukan CCTV juga di lantas terkait nanti penguatan itu, karena pada waktu kejadian juga sangat minim orang sehingga butuh berbagai sisi bukti CCTV itu. Nah, selanjutnya juga sama penyidik korban juga ke rumah karena kan dia di bawah umur kan. Nanti untuk proses-proses BAP dan lain sebagainya untuk tambahan, penyidik menyarankan nanti dia yang datang ke Banten jika nanti diperlukan. Jadi nggak perlu kemudian korban harus datang ke lokasi. Tadi juga ngomong kalau kemudian penyidikan juga polsek di Jakarta Barat kan, karena kan untuk memudahkan penyidikan, karena kan korban ini dia kan nggak bisa naik kendaraan gitu. Jadi begitu kan, izin arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Dhani Saputra akan membahas terkait perkembangan masalah penegakan di wilayah Polsek Cempaka Putih, penegakan hukum maksud kita ya, sorry. Karena kita sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cempaka Putih, namun sayang sampai hari ini juga pihak kepolisian yang sudah menerima laporan kami, keluarga korban dan korban yang sudah melaporkan ke Polsek tersebut, belum juga ada suara, belum memberikan informasi yang real yang bisa diterima oleh kami sebagai keluarga. Nah, ini ada apa sampai bungkam seperti ini? Mohon izin saya sampaikan di media sosial Pak Kapolsek, karena saya sudah mencari nomor Pak Kapolsek, sudah meminta ke orang-orang yang dekat ke lokasi tersebut, tapi sulit didapatkan dengan alasan sekelas Pak Kapolsek itu sulit dipinta atau dicari nomornya untuk komunikasi. Nah, kemungkinan besar saya mau ketemu dengan jajaran Bapak juga di Polsek. Saya rasa kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, di sini saya sampaikan karena laporan ini kan bukan Labdu atau LI ya, tapi melihat daripada surat laporan itu yaitu LV. LV itu biasanya prosesnya dalam waktu 7 hari sudah ada perkembangan atau SP2 kepada kami selaku pelapor. Tapi ini tidak ada. Kami melaporkan waktu itu tanggal 2 November. Nah, kejadian tersebut yang dialami oleh keluarga kami yaitu saudara Revan itu tanggal 26 ya. Sudah begitu lama, sudah begitu berlarut-larut gitu kasus ini. Kenapa sampai saat ini juga belum keungkap gitu. Nah, di sini saya sampaikan kepada Pak Kapolsek khususnya yang bertugas di Polsek Cempaka Putih, kalau memang Anda masih ingin menjadi pelayan masyarakat dan siap melindungi masyarakat, Pak Kapolsek izin, tolonglah ditegakkan keadilan ini yang setegak-tegaknya. Kemudian kalau pihak Polsek Cempaka Putih merasa kesulitan untuk mengungkap kasus ini, saya rasa lebih baik dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat. Begitupun nanti setelah dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat, kalau seandainya Polres juga sulit untuk mengungkap kasus ini, ya, bisa dilimpahkan ke Polda Metro Jaya atau ke Mabes Polri. Jadi banyak sekali jalan untuk menuju mengungkap kasus ini. Kenapa sampai saat ini kalian ini masih diem?
Jadi jangan sampai kepercayaan kami sebagai masyarakat sipil terhadap institusi Polri semakin menipis. Kami minta bukti bahwa Polri masih tegak lurus bersama masyarakat, siap melindungi, melayani, mengayomi. Ya, tapi setelah lama saya diam menyaksikan, menunggu informasi dari Anda, Pak Kapolsek dan jajaran yang ada di Polsek Cempaka Putih, sampai saat ini juga belum ada kejelasan. Ada apa? Jadi jangan sampai bungkam begini gitu loh. Jangan sampai publik bertanya-tanya siapa sih yang menangani, apakah korban ini melaporkan ke pihak yang berwajib atau tidak. Kami sudah jelas-jelas melaporkan kepada pihak Polsek Cempaka Putih dan surat laporannya ada di kami. Itu LP, ya. Jadi saya minta bantu juga kepada teman-teman, baik di media sosial atau di media online atau media TV sekalipun, saya minta tolong Polsek Cempaka Putih itu dikonfirmasi, dipertanyakan kinerjanya, jangan sampai bungkam diam di tempat. Karena tadi seperti yang saya sampaikan tadi, banyak tahapan-tahapan, banyak jalan menuju bukan menuju ya, mohon izin, untuk mengungkap kasus itu gitu, maksud saya ya. Jadi jangan hanya membahas sekarang yang ramai di media sosial itu masalah rumah sakitnya. Bagi kami itu hal sepele, hal yang tidak penting ya. Yang penting itu adalah keamanannya di Jakarta ini. Jangan sampai begal-begal itu masih berkeliaran di sekitar Jakarta. Karena apa? Secara umum kita pandang, kami tidak hanya meminta khusus penangannya untuk salah satu orang, tapi lebih kepada umum, biar ketertiban, keamanan, kenyamanan itu lebih ditingkatkan gitu di wilayah Jakarta. Oke lah, kalau masalah keluarga kami ini, Saudara Repan, ya karena memang sudah terjadi, ini sebuah jalan, sebuah pembelajaran bagi kita semua agar kedepannya agar lebih waspada lagi, lebih monitor. Pihak kepolisian juga di sini harus benar-benar meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dan kemudian lebih kalau bisa, ini permohonan kami selaku masyarakat yang menggaji Pak Polisi, izin setiap hari dilakukan patroli di wilayah itu gitu. Karena ini yang laporan ke saya, yang DM di TikTok, di Facebook, di YouTube, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang hampir mirip dengan saudara kami, Saudara Repan ya. Jadi mohon izin saya sampaikan dengan hormat Pak Kapolsek. Saya juga belum tahu ini nama Kapolseknya siapa ya, karena memang saya sudah mencari, berupaya nyari ya nomor Pak Kapolsek, nomor penyidik yang saat itu membela saudara kami ya, korban ya. Itu semua orang nggak ada yang mendapatkan nomor itu. Saya sudah konfirmasi ke Polda Metro Jaya, orang Polda Metro Jaya pun sulit mendapatkan nomor Bapak Kapolsek ini. Ada apa dengan Pak Kapolsek? Segitu sulitnya dicari nomornya pun gitu. Jadi kalau Bapak masih siap menjadi kepolisian yang baik, siap melayani masyarakat khususnya di Indonesia, baik warga manapun atau suku manapun itu, ya tolonglah jangan mempersulit masyarakat, karena masyarakat butuh penegakan hukum yang seadil-adilnya. Kalau seperti ini, kejadian sudah viral ya di TV, di media sosial, di media seluruh Nusantara, tapi Bapak masih diem. Itu loh maksudnya, ada apa ini? Jadi jangan sampai kami menimbulkan kecurigaan gitu, kecurigaan yang enggak gitu terhadap Bapak ini. Mohon izin Pak Kapolsek. Jadi saya minta bantu ke teman-teman media juga, tolong dikonfirmasi tuh Kapolsek Cempaka Putih ya, biar pelaku cepat keungkap. Insiden pembegalan terhadap warga suku Baduy Dalam bernama Repan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat beberapa hari lalu berbuntut panjang, guys. Korban yang tengah berdagang madu dan aksesoris khas Baduy kehilangan 3 juta rupiah serta mengalami luka di tangan akibat diserang 4 pelaku bersenjata tajam. Peristiwa ini dikabarkan memicu reaksi kuat dari tokoh adat Baduy Dalam di pedalaman Lebak, Banten, Jumat 7 November 2025. Mereka meminta pelaku segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian dan mengingatkan agar kejadian serupa tak terulang. Polisi kini tengah memburu para pelaku. Nah, kalau sampai turun, bisa terjadi apa-apa nih sama pelaku pembegalan itu. Makanya para pelaku segeralah menyerahkan diri ke polisi. Bagaimana menurut kalian, guys?
Ya buat bantu kamu buat berobat atau buat pulang, buat jalan yang uangnya diambil orang, bukannya sakit dapat berkah, jadi berkah juga buat kamu supaya uang itu kamu belajar ya. Nanti datang rezeki ada sendiri yang ganti. Nah ini buat. Tapi terima kasih banyak ya dari bapak saya udah terima Ya, saya ikhlas buat jalan nanti buat di rumah buat mengganti yang hilang. Saya kata Tuhan mengganti Allah, mengganti yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi ya. Yang penting sehat dan nggak apa ya cacat dibacok atau diapain dah. Itu aja. mudah-mudahan cuma sekarang doang. Iya, bisa besok pulang udah sehat lagi. Kalau ke Jakarta jangan sendiri, ini sendirinya. Ya sendiri dari kampung sendiri. Udah gitu aja. Sip, udah Kak. Kalian tahu Revan warga Baduy yang ditolak di rumah sakit Jakarta ketika dia dirampok atau dibegal di Jakarta. Ini sungguh tragis ya, karena rumah sakit yang ada di ibu kota menolak suku Baduy. Penolakan tersebut karena Revan tidak mempunyai KTP atau komunikasinya kurang lancar. Hal ini sebenarnya tidak menjadi alasan. Karena apa? Jelas bahwa Revan mengalami luka dan harus segera ditangani dengan cepat. Saya menyayangkan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan tidak ada penolakan hal tersebut. Nah, karena ada komunikasi yang kurang atau tidak dipahami oleh pihak rumah sakit, itu menjadi alasan. Ini alasan yang konyol untuk saya. Bayangkan, Sobat AN, di ibu kota saja, rumah sakit saja bisa menolak orang yang sedang terluka, apalagi dari kalangan bawah. Sebenarnya banyak yang terjadi di daerah-daerah juga seperti itu. Di puskesmas daerah-daerah juga sama. Banyak penolakan-penolakan warga yang kemudian untuk berobat. Pernyataan Gubernur Jakarta tersebut itu sungguh ironi dan mencerminkan bahwa dia itu sebagai pengabdi masyarakat. Justru dia membenarkan rumah sakit yang menolak Revan sebagai korban pembegalan. Saya berharap hal ini tidak ada diskriminasi dari manapun, baik suku, agama, ras. Ini pelajaran buat kita bahwa kita harus tetap kritis kepada pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan-kebijakan di pusat. Hal ini agar untuk segera menjadi evaluasi dari pejabat-pejabat di pemerintah. Terima kasih. Kita harus melek hukum. Salam keadilan. Astagfirullah. Lagi rame nih. Aduh, hati manusia ini terbuat dari apa ya? Kok setega ini gitu. Jakarta lagi nggak aman. Kemarin ada pengeboman karena kasus bully. Yang baru-baru ini ada anak dari Baduy yang lagi jualan madu itu dibegal sampai tangan kirinya luka-luka. Udah gitu ke rumah sakit katanya tidak bisa. Nah ini saya coba sudut pandang dulu ya. Mungkin kalau soal bahasa, anak Baduy ini tidak mengerti dengan bahasa apa yang dikatakan oleh pihak rumah sakit, tolonglah, itu tangan lagi luka, gak usah ngomong bahasa dulu. Pertolongan pertama itu apa? Setelah melihat ada orang terluka sebagai rumah sakit, tolong aja dulu. Kan soal nanti biaya soal itu siapa bisa nanti. Udah gitu ini keluar dari rumah sakit jalan 5 jam loh tempat kenalannya, udah mandi begal, uangnya nggak ada, habis jutaan, madu untuk jualnya pun hilang. Ke rumah sakit hanya perkara diskusi atau tidak punya KTP itu tidak diobatin. Ini bingung ya, harus berbuat apa lagi sih? Viral baru rame, viral baru klarifikasi. Jadi garuk-garuk kepala.
buat teman-teman yang pasti hikmahnya adalah ketika kalian kemanapun, di kota manapun, tolong keluar rumah berdoa dulu biar selamat di jalan. Dan buat korban Revan dari Baduy, semoga lekas sembuh, mentalnya tetap kuat, dan sebagai manusia mudah-mudahan kita bisa saling menolong satu sama lain dan terus berbuat baik. Aduh. Keluarga Revan yang menjadi korban pembegalan di Jakarta desak Kapolri agar segera bertindak dan tangkap pelaku pembegalan, teman-teman. Dia mengatakan bahwa Kapolri jika tidak bisa menangkap pelaku pembegalan Revan, maka seluruh warga Baduy akan turun ke jalan untuk mencari dengan sendirinya, teman-teman. Dan jika ini sudah terjadi, teman-teman, wah sangat bahaya, teman-teman ya. Bahaya, teman-teman. Ya, kita baca nih, saya baca dari Sekilas Banten, teman-teman. Keluarga korban begal suku Baduy desak Kapolri segera bertindak dan tangkap pelaku. Keluarga Revan, warga suku Baduy dalam yang menjadi korban pembegalan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mendesak Kapolri segera bertindak dan menangkap para pelaku. Diketahui Revan, warga Baduy menjadi korban pembegalan hingga mengalami luka bacok di bagian lengan. Selain tega melukai korbannya, para pelaku juga merampas barang dagangan berupa madu, uang hasil penjualan sebesar 3 juta serta 1 unit ponsel. Menurut pengakuan salah satu anggota keluarga, kini kondisi Revan sudah mulai membaik setelah mendapatkan perawatan, teman-teman ya. Kondisinya sudah mulai membaik dan kami dari pihak keluarga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar pelaku bisa cepat ditangkap, ujar Dani saat dihubungi. Ia menuturkan keluarga dan warga Baduy lainnya turut mendoakan agar pelaku kejahatan terhadap Revan segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami mengecam keras tindakan pelaku dan berharap supremasi hukum benar-benar ditegakkan, tegas Dani. Dani menambahkan, kasus ini sepenuhnya telah diserahkan kepada pihak Polsek Cempaka Putih. Jadi ini kasusnya sudah dilaporkan kepada Polsek Cempaka Putih ya, teman-teman. Kami percaya polisi bisa segera mengungkap dan menangkap para pelaku, ujarnya. Dani juga yakin Kapolri juga tidak akan tinggal diam. Ini bahasa-bahasa yang apa ya, sebetulnya meminta agar pihak Kapolri juga ikut berkoordinasi ya, ikut turun dalam mencari pelaku pembegalan ya. Dani juga yakin Kapolri juga tidak akan tinggal diam melihat berita ini dan pastinya sudah berkoordinasi dengan semua jajaran anggota Polri baik Polda, Polres, Polsek. Dani menegaskan jika pihak kepolisian tidak berhasil ungkap kasus pembegalan ini, maka pihaknya, suku Baduy, bersama rakyat Indonesia akan bergerak ke Jakarta. Artinya apa? Dani mengatakan bahwa pihak kepolisian jika tidak sanggup atau tidak bisa menangkap pelaku pembegalan, maka yang akan turun sendiri adalah warga Baduy. Teman-teman ya. Bisa ratusan ribu masyarakat dari berbagai wilayah akan berdatangan ke Jakarta untuk membantu aparat kepolisian ungkap kasus ini, teman-teman. Tegas Dani Saputra kepada wartawan. Kemudian terkait ucapan Oknum Gubernur DKI Jakarta soal pernyataannya di media tidak ada penolakan dari salah satu RS, menurutnya Oknum Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah menyebarkan berita hoax. Ini yang dimaksud adalah Pramono Anung, bahwa dia mengatakan bahwa tidak ada penolakan di RS kata Pramono Anung ya. Jadi hanya miskomunikasi ya, padahal Revan juga bisa berbahasa Indonesia demi sedikit ya teman-teman, dan alasan itu agak konyol. Masa sih gitu loh, ada orang dengan luka yang jelas berdarah ditolak, ditanyain tentang identitas gitu loh, bukannya dikasih penyelamatan dulu, dikasih tindakan dulu karena itu adalah sesuatu yang sangat urgent, malah ini ditolak dengan alasan ada masalah atau kendala di bahasa. Ini kan lucu teman-teman, hoax ya. Memang ya Gubernur Pramono Anung ini emang nggak kompeten gitu jadi seorang pemimpin. Memang faktanya sudah jelas ada penolakan dari RS yang masih kami rahasiakan nama RS-nya dan kami sudah kantongi baik ke nama RS atau alamat lengkap lokasi RS yang menolak saudara Revan tugasnya. Dani menambahkan bahwa dari kedua belah pihak antara korban dan pihak RS tersebut sudah dikantongi. Kami akan buka ke publik nama RS tersebut setelah pihak pelaku begal tersebut ditangkap oleh aparat, baru kami akan usut tuntas soal RS yang menolak Revan, tegas Dani. Jadi nama RS dan alamat RS-nya sudah diketahui atau sudah disimpan, sudah menjadi incaran gitu ya bagi keluarga pihak Revan ini.
dan akan dipublikasikan ketika pelaku begal sudah tertangkap, teman-teman ya. Jadi kita kawal terus ya untuk bagaimana mengetahui perkembangan kasus Evan ini, teman-teman. Ya mungkin sekian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, teman-teman.